Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rifan Abdillah, guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Sa'adah Condet, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500137711. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, anak-anak, siang ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, Bapak ingin kalian semangat ya, agar nanti ketika Bapak menjelaskan tidak ada yang tidur ataupun lesu dan lain sebagainya. Bapak ingin kalian semangat dalam belajar pada siang ini. Siap? Untuk itu kita tepuk semangat ya. Hitungan ketiga, mari kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Bapak ingin melihat kerapihan kalian, terutama seragam yang kalian pakai. Apakah sudah sesuai dengan aturan sekolah? Baik, sudah semua memakai dasi dan seragam putih kotak-kotak. Anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketua kelas Magda, silakan pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Aisyah, Bagas dan Asifah. Aisyah, Bagas dan Asifah. Kenapa tidak masuk? Aisyah masih di luar kota ya. Kalau Bagas sakit, kita doakan teman kita, mudah-mudahan untuk Bagas diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali belajar bersama-sama. Oke. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot klop
aklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum dimulai pembelajaran kita, Bapak ingin kita buat kesepakatan kelas, ya, bahwa kesepakatan hari ini Bapak ingin kalian tidak bercanda ketika Bapak menjelaskan materi. Yang kedua, jika dari kalian ingin keluar ataupun ingin ke toilet, terlebih dahulu izin dulu, ya. Kemarin kita sudah membahas pelajaran tentang akhlak terpuji, ya. Akhlak terpuji itu ada dua. Ada yang masih ingat apa? Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini ada dua, yaitu berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan juga berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Siapa yang bisa memberikan contoh berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ya, Husein, apa? Mendengarkan perkataannya. Apalagi? Meminta izin saat akan pergi. Oke, tuh, ya. Jadi contoh dari akhlak terpuji, yaitu berbakti kepada orang tua yang masih hidup, adalah yang pertama, kita mendengarkan apa perkataan kedua orang tua kita. Ketika kita disuruh, Husein, tolong belikan mama beras di warung, kita langsung laksanakan. Tuh, itu contoh dari berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Lalu bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Magda, ya, apa? Pertama, melaksanakan wasiat. Ada lagi? Kedua, meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Kita lanjut ke materi yang hari ini akan kita bahas. Sebelum itu, Bapak ingin memberikan pertanyaan. Siapa yang kira-kira bisa jawab? Pertanyaannya, ada seseorang yang mana dia berpuasa. Dia berpuasa itu dimulai dari siang hari, ya. Dimulai dari siang hari dan dia berbuka di waktu maghrib. Apakah puasanya sah atau tidak? Tidak. Karena berpuasa itu dilaksanakan dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada orang Cina. Orang Cina ini berpuasa Ramadan. Nah, apakah puasanya diterima atau tidak? Apa jawabnya? Diterima kalau dia muslim. Ya, lebih tepatnya orang non-Islam ketika dia puasa, puasanya tidak akan diterima. Sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita pada
siang ini. Oke, tujuan pembelajaran. Setelah disajikan video pembelajaran tentang puasa Ramadan, kalian mampu mengenal arti puasa. Kalian tahu, kalian paham apa sih puasa itu? Artinya puasa apa? Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari Bapak, kalian mampu menyebutkan arti puasa. Selain arti puasa, kalian mampu menyebutkan syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada siang ini, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian ada diskusi kelompok, kalian mampu membuat poster, ya, poster tentang puasa Ramadan, ya, yang di dalamnya ada arti puasa dan ketentuan-ketentuan puasa. Paham ya? Baik, kita lihat video. Tolong diperhatikan. Perhatikan videonya. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah melihat video tentang puasa. Apa salah satu syarat wajib puasa? Apa? Ya, kata. Syarat wajib puasa apa? Satu Islam. Satu Islam. Dua balik. Kedua balik. Tiga berakal sehat. Ketiga berakal sehat. Empat kuat berpuasa. Empat kuat berpuasa. Oke, pintar. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani menjawab pertanyaan Bapak. Bapak sini akan menjelaskan kembali tentang puasa. Ya, tolong disimak agar kalian bisa paham dan mengerti apa arti dari puasa dan ketentuan-ketentuan puasa. Apa itu puasa Ramadan? Sampai terbenam matahari ataupun di waktu maghrib. Jadi arti puasa adalah menahan diri kita dari apa? Dari makan dan minum. Kita tahan diri kita untuk tidak makan dan minum, ataupun dari segala perbuatan buruk. Perbuatan buruk seperti apa? Seperti gosip, menggunjing, ya, berkata kasar, ya, berbohong, ya, itu perbuatan buruk. Kita tahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan untuk tidak makan dan minum. Dari kapan kita tahan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri kita untuk tidak makan dan minum dan menahan diri dari segala perbuatan buruk dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau mudahnya kalian pahami, dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, selanjutnya puasa ini adalah ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Dan puasa dalam bahasa Arab itu disebut as-saum. Nah, as-saum, apa? Dalam bahasa Arab disebut apa? As-saum. Jadi puasa di dalam bahasa Arab disebut as-saum. Ya. Sudah paham arti puasa? Menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan buruk dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya
hari. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ke slide selanjutnya. Nah, dalil. Dalil yang mewajibkan kita puasa. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa ini sudah tertulis dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 183. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kita orang beriman, kita mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, maka kita wajib berpuasa. Nah, kita masuk ke syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam. Sudah sangat jelas ya. Tadi dikatakan di dalilnya yang beriman. Yang beriman itu yang mengimani Allah. Mengimani Allah itu satu. Ya, yang mengimani malaikat, yang mengimani kitab-kitab, ya, mengimani hari kiamat, mengimani qada dan qadar. Siapa? Orang Islam. Orang non-Islam tidak mengimani hal-hal tersebut. Jadi yang pertama syarat wajib puasa adalah mereka yang beragama Islam. Oh, ya, tadi orang Cina mereka puasa berarti tidak sah puasanya. Ya, tidak diterima puasanya. Karena syarat wajib puasa adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Orang gila puasa wajib nggak? Tidak wajib. Orang gila tidak wajib berpuasa. Tapi orang yang berakal sehat dia wajib puasa. Alhamdulillah kita berakal sehat ya. Tidak ada yang gila di sini. Iya. Alhamdulillah. Berarti kita wajib berpuasa. Kita sudah masuk kedua. Kita beragama Islam, kita berakal sehat. Yang ketiga, balik. Cukup umur ataupun sudah dewasa. Kalau laki-laki tandanya itu sudah ihtilam. Kalau perempuan sudah haid, ya, keluar darah haid. Nah, kalau sudah ada tanda seperti itu, berarti dia sudah dikatakan balik. Ya. Yang keempat, mampu ataupun kuat. Nih, kalian masih mampu untuk berpuasa. Sebaliknya nenek kalian, kakek kalian, kemungkinan besar yang umurnya sudah tua renta. Ada yang umurnya sudah tua, nenek dan kakeknya. Patih, sudah berapa umur neneknya atau kakeknya? 73, tuh, sudah tua. Kemungkinan besar nenek kakeknya Patih sudah nggak mampu puasa. Karena sudah tua. Berarti dia tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa adalah mereka yang mampu. Dalam arti usianya masih muda. Kalau sudah tua renta, 80, 70 ke atas, sekiranya dia tidak mampu, tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Ya, tadi syarat wajib puasa. Orang itu wajib berpuasa. Sekarang syarat orang tersebut agar puasanya diterima. Apa syarat-syaratnya?
agar puasa orang tersebut diterima? Yang pertama beragama Islam, sama seperti syarat wajib puasa. Yang kedua mumayyiz. Siapa yang tahu arti mumayyiz? Tahu mana yang benar dan salah. Tepuk tangan untuk Husain. Mumayyiz tadi kata Husain, dia tahu yang mana yang benar dan dia tahu yang mana yang salah. Dan juga dia tahu yang mana yang buruk dan mana yang baik. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Syarat sah orang tersebut diterima puasanya adalah suci dari haid dan nifas. Ya. Kalau perempuan misalkan Naira sedang haid, keluar darah haid, maka puasa Naira tidak sah. Ya. Ia akan masuk ke hal yang membatalkan puasa. Hari ini Naira puasa. Tiba-tiba siang hari keluar darah haid, maka puasa Naira batal ataupun puasa Naira tidak sah, tidak akan diterima. Walaupun dilanjutin sampai maghrib, tetap puasanya tidak akan diterima, tidak akan sah. Yang terakhir pada waktu yang diperbolehkan puasa. Waktu yang diperbolehkan puasa yaitu di bulan Ramadan. Bolehkah kita berpuasa di bulan di hari raya Idul Fitri? Boleh? Tidak boleh. Di hari raya Idul Adha boleh? Tidak boleh. Di hari tasyrik boleh? Tanggal 11, 12, 13 boleh? Tidak boleh. Maka yang menjadi syarat puasa adalah di waktu yang diperbolehkan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Ya, paham? Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Sudah sangat jelas ya. Di siang hari, Nur lagi puasa, tiba-tiba makan. Makan apa? Nasi sama ayam sayur, nasi padang. Nah, sudah jelas puasa Nur akan batal dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak akan batal. Ini yang sengaja. Haus banget deh. Ambil aja teh manis di kulkas, minum gluk-gluk. Wah, batal. Kalau sengaja, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Yang kedua, muntah disengaja. Ya. Iya, dimasukin tangannya ke dalam tenggorokan. Lagi puasa, rapi, dia masukin tangannya ke tenggorokan sampai dia keluar isi yang ada di dalam perutnya, muntah dia. Ataupun siapa? Zahra menghirup bau-bau sampah. Dia sengaja dia hirup bau-bau sampah. Sehingga bikin mual, muntah. Maka puasanya batal. Yang ketiga, haid dan nifas tadi, ya. Nur lagi puasa, tiba-tiba di siang hari keluar darah haid. Maka puasa Nur batal. Jangan diterusin. Udah boleh Nur makan, minum. Ya. Karena di situ ketentuannya sudah membatalkan puasa. Nanggung, Pak. Tinggal berapa menit lagi, Pak? Tidak akan diterima. Sah puasanya tidak akan diterima. Ya, oke. Dan yang terakhir murtad. Apa arti murtad? Siapa yang tahu? Pindah agama. Pintar, Husain. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ya. Misalkan Alperus sebelumnya beragama Islam, tiba-tiba dia masuk ke agama Katolik. Wah, Konghucu. Nah, puasa yang dijalankan oleh Alperus itu batal, ya. Di pagi hari dia masih puasa, di siang hari tiba-tiba dia masuk ke Katolik. Maka puasanya batal.
Ya. Ini penjelasan dari materi arti puasa dan ketentuan-ketentuan puasa yang di dalamnya ada syarat wajib puasa, terus syarat sah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mengerjakan tugas yang mana tugas ini berkelompok ya. Dikerjakan dengan kelompok. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Sudah bawa gunting? Lemnya? Sudah ya? Oke. Tugasnya di sini kalian membuat poster yang mana di dalam poster itu ada arti dari puasa dan juga ketentuan-ketentuan puasa. Ya. Kalian pasang ya, kalian tempel sesuai tugasnya. Ya, oke. Ini kelompok 1. Tugasnya syarat salah, maaf Bapak. Ini kelompok 1. Bentar. Kelompok 1, syarat sah puasa. Ini kelompok 2, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini kelompok 3, syarat wajib puasa. Nah, ini tertulis ketentuan-ketentuan puasa dari syarat wajib, syarat sah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tugas kalian mencari yang mana ini syarat wajib, yang mana ini syarat sah, dan yang mana ini arti dari puasa. Paham? Ini kalian gunting, kalian tempel sesuai tugasnya. Paham ya? Nih. Nih. Kerjakan bersama-sama. Ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Kalian cari. Berarti tugas kamu mencari syarat wajib puasa dan arti dari puasa. Yang mana? Ya. Tugas kamu mencari syarat sah puasa dan arti dari puasa. Digunting biar rapi, lalu ditempelkan. Ayo, boleh dimulai. Sudah sampai mana? Prosesnya, Patah? Oh, Patih dan kelompoknya? Dikit lagi. Oke, baik. Raffi gimana kelompoknya? Dikit lagi. Oke. Sekarang kita presentasi menjelaskan tugasnya masing-masing. Oke. Dari kelompok 1 dulu. Mendapat tugas arti puasa dan syarat puasa. Maju. Raffi dan Patah semuanya. Maju ke depan. Jelaskan, saya mendapat tugas membuat poster artinya puasa dan syarat sah puasa. Ayo, salam dulu ke teman-teman. Yang lain perhatikan. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaranya? Baik. Syarat sah puasa apa saja? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Raffi dan teman-temannya. Silakan dulu. Dah, dengerin Bapak.
kelas 3 dengerin. Bapak ingin menyimpulkan dari materi pada siang ini. Yang pertama, arti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, syarat wajib puasa ada agama Islam, beragama Islam. Kedua, berakal sehat. Ketiga, kuat dan balik. Keempat, syarat sah puasa apa tadi? Dibantu Raffi. Beragama Islam, mumayyiz, suci dari nifas, haid dan nifas, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa apa saja tadi Yusuf? Makan dan minum dengan sengaja, muntah disengaja, haid dan nifas, hilang ingatan, murtad. Oke, baik, semuanya alhamdulillah sudah paham materi tentang puasa. Dan tadi kalian maju pun sudah sangat bagus ya. Apa yang kalian presentasikan sudah sangat bagus ya. Mudah-mudahan terus seperti ini dan berkembang untuk kedepannya. Oke, selanjutnya ada LKPD yang menguatkan kalian dari materi ini. Kalian jawab ya. Ini soal tentang materi yang tadi kita bahas ya. Oke. Oke. Bapak. Nah. Ya, tulis. Ya. Silakan jawab soal dari lembar yang Bapak sudah berikan. Enggak, sendiri. Tidak berkelompok. Oh, Pati belum ya? Kerjakan. Sudah? Wah, cepat. Oke. Sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah jawabannya? Oke. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Alhamdulillah siang ini kita sudah selesai melaksanakan pelajaran PAI, pelajaran pendidikan agama Islam dalam materi puasa ya. Di hari Selasa besok kita akan bertemu kembali dan belajar tentang sifat wajib bagi Allah ya. Kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah ya. Untuk ketua kelas Magda, silakan pimpin doa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
asri inna insana lafi illa amanu wa amirus lihat watawa bil haqqi watawa bisawab Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu al ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di hari Selasa depan. Kurang lebihnya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.